khususnya ether ya. Ini sangat berat banget. Dulu kita kan orang yang sangat nekat banget dengan peraturan. Maksudnya melanggar lah, sering melanggar. Kalau sekarang lebih ke nggak bisa. Kalau bisa ya tetap melanggar ya. Kalau bisa itu melanggar. Halo Kemaneter, kembali lagi bersama kita di Eternity Days episode ke yang pertama kayaknya kalau untuk. Lah kok kayaknya kan emang pertama? Enggak, maksudnya kan sebelumnya udah ada sekian iya. episode mas. Ini kan setup yang pertama, jadi Iya. episode pertama Eternity Days konsep baru gitu. Nah mungkin sebelum kita memulai ngobrol-ngobrol serunya hari ini, bisa kenalan dulu sama mas-mas ganteng di sebelah saya ini. Mungkin Mas Yudi kenalan dulu sama teman-teman kita. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Ya, nama saya Yudi, biasa dipanggil Yudi. Nama saya Yudi, biasa dipanggil Yudi. Simple ya. Ya simple. Biasa ini sih biasa ngurusin ether dan rether. Gitu. Bapak-bapaknya ether dan rether. Papa. Karena udah tua sih. Oke, halo. Aku Hengki. Selaku semi barista ya. Di Ether sama di Rether Cafe. Semi ya. Semi barista berarti udah nggak ngebar lagi ya. Ya, kadang kan ngebar, kadang kan. Jadi Ya, mulai. Oh gitu. Oke. Hari ini mau ngobrolin apa sih? Kayaknya mau semi curhat ya hari ini. Temanya kita karena gak ada kerjaan, bingung mau ngapain. Jadi kita memutuskan buat. Lah, kok nggak ada kerjaan? Kenapa emang? Ya, gara-gara ini ya, apa namanya? Semenjak PPKM ya. Iya. Oh, gitulah kayaknya. Iya. Udah pernah tahu kan? Ya, teman-teman. Nggak mungkin nggak tahu dong. Udah pernah tahu kan? Pada rasakan juga hal yang sama. Iya. Gimana Kak Enggi, semi barista? Apa aja kegiatannya selama PPKM? Gabut kah? Bosan? Banyak gabutnya sih. Gabutnya tuh actionnya gabut. Karena kalau ide kita jalan terus. Ide kayak gimana tuh maksudnya? Ya ide buat bertahan. Oh, Bertahan buat jualan. Buat tetap jualan sorry. Kalau ide jalan terus, tapi kalau action susah. Susahnya kita harus pinter-pinteran. Beneran gimana tuh? Pinter-pinteran jualan. Jualan yang semi Ngelabuin patuh. aparat. Iya. semi patuh. Cukup tarik nafas dalam di masa PPKM. Ya, aku sih berkegiatan sekarang lebih ke kondisional aja. Kayaknya kok malu-malu gitu ya ngomongnya ya. Iya, Kak Enggi kayaknya lagi Takut nanti di ini diciduk. siduk nanti. Nanti kita tinggal edit aja di ininya, di editingnya. Didenda ya. Ditangkap pakai UU Oh. ITE. Tapi ada nggak sih coffee shop yang masih tetap ngeyel buka waktu PPKM kayak gini? Pasti ada sih. Pasti ada, dan menurutku bukan sedikit ya. 40%. 40%. 40% coffee shop tetap Aku ngeklaim 40%. tetap buka untuk dine in atau itu udah termasuk take away Pak? Dan dine in dan take away. Dine in dan take Dan away. dine in, take away. Oke. Jadi menurut Mas Enggi nih 40% coffee shop di Jogja khususnya itu masih buka untuk take away dan dine in di masa PPKM ini. Itu menarik. Gimana tuh Mas Enggi, mungkin bisa menjelaskan lebih jauh? Bingung juga ya. Setiap wilayah itu berbeda-beda banget konsekuensinya gitu.
entah itu dari perilaku kita ke aparat apa perilaku aparat ke kita, kurang tahu juga. Kalau khususnya untuk kita pribadi ya, maksudnya di ether sama rether ini sangat, khususnya ether ya ini sangat berat banget. Dulu kita kan orang yang sangat nekat banget dengan peraturan, maksudnya melanggar lah, sering melanggar. Kalau sekarang lebih ke nggak bisa. Kalau bisa ya tetap melanggar ya. Kalau bisa itu melanggar. Itu kondisional lagi ya, kembali lagi kondisional. Kalau bisa tetap melanggar. Entah kenapa kita di atas tuh sangat sulit gitu, sangat sulit buat survive, bertahan gitu. Di masa PPKM lah, apapun judulnya ya, mau PPKM, PSBB, apapun itu dari kemarin juga sama aja. Kita selalu jadi incaran yang manis gitu. Aku nggak tahu ya alasannya kenapa. Ya mungkin sama-sama butuh duit sih. Sama-sama butuh duit. Dan aku setiap malam di PPKM itu selalu keliling buat riset, buat melihat siapa sih yang dine in, siapa sih yang masih enjoy gitu. Karena kita juga kewalahan dengan pasar kan, pengen kepo juga pasar di luar seperti apa gitu. Ternyata di luar juga banyak yang fine aja gitu. Jadi sebenarnya di masa PPKM kayak gini itu tetap banyak orang yang melanggar juga ya. Tetap banyak orang yang melanggar. Mungkin sebagian banyak orang udah nggak peduli sini. Udah nggak peduli daripada perutnya gitu. Kalau perut mereka pasti peduli banget. Maksudnya lebih memikirkan perut ya daripada rasa sakit dompet. Mungkin sih gitu, karena banyak orang yang bergantung pada kerjaan. Menurutku di Jogja ini orang kalau nggak kerja ya wes nggak bisa apa-apa gitu. Alhamdulillah untuk aku menilai positif Jogja gitu. Sekelilingnya, warga sekeliling itu masih tata keramanya bagus mas, maksudnya ungguh happy. Masih ya ditolong lah, nggak mungkin kita nggak makan gitu sebenarnya. Misalnya kamu ke tetanggamu gitu dikasih makan gitu. Ya kita cerita aja, cerita sejujur, bisa ada yang bantu gitu. Ada solusinya lah ya. Hidup di Jogja ini, itu masih beruntung loh guys. Cuman saranku sih tetap bergerak aja sih untuk survive di tengah PPKM ini. Aku setuju juga, nggak apa-apa sih, terserah. Aku nggak komen orang yang buka dine in atau segala macam. Aku yakin dia juga karena punya kendala banyak juga harus melanggar itu kan, karena dia punya kebutuhan gitu sih. Karena kalau nggak dari situ kan bingung mereka mau ngapain. Kalau menurut Mas Yudi gimana dari sisi pandang orang? Kalau kita tuh kayak serba salah tuh Mas. Kalau nggak buka kita nggak ada transaksi, kita omsetnya turun. Tapi kalau buka kita melanggar aturan PPKM. Buka dengan catatan dine in ya? Iya, dengan catatan dine in. Jadi sebenarnya masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang dilematis, ya kan? Di satu sisi kita selalu memikirkan bagaimana orang makan, tapi di satu sisi kita memikirkan bagaimana orang hidup. Hidup itu butuh makan, tapi makan juga butuh hidup. Iya kan? Orang mati nggak bisa makan. Iya kan? Logikanya kan gitu ya. Nah, sekarang tuh kenapa dilematis? Dilematis artinya gini, kasus peningkatan COVID di Jogja ini kan luar biasa ya. Luar biasa. Kalau misalnya kita lihat grafiknya kayak gini ya, grafiknya peningkatan kasus itu, dia tuh dari yang pelan, tiba-tiba di akhir tahun ini itu tuh meningkatnya tuh bisa sampai bisa sampai parah banget, bisa sampai menanjak parah gitu loh. Itu kalau orang-orang jualan kripto seneng, tapi masalahnya ini adalah orang yang terinfeksi COVID-19. Nah, memang sebelumnya kita nggak banyak notice ya tentang kasus-kasus seperti ini, terutama untuk segmennya kita yang memang anak-anak muda. Anak-anak muda siapa yang peduli? Gitu. Ini kita ngomong jujur-jujuran aja, siapa yang peduli ya kan? Kita lebih peduli yang dipikirkan anak muda itu bukan terinfeksi dan mati atau menginfeksi orang lain, bukan, tapi gimana caranya aku nongkrong. Terbukti kok ketika ada aturan sebelum PPKM darurat ini yang sebelum-sebelumnya, orang tuh lebih menghebohkan aku mau nongkrong di mana. Kok tempat-tempat pada tutup, bukan
berpikir kok ini kasus semakin parah, aku tak menghindari tongkrongan, kan gitu ya logikanya ya. Di satu sisi kan kayak gitu ya toh. Dan di satu sisi ya toh, justru dengan orang-orang yang berpikiran seperti itu, industri kopi itu hidup. Ya kan? Bisa dilihat kok, hampir tiap minggu, tiap bulan kita ada bukaan coffee shop baru. Artinya apa? Banyak orang yang menaruh duitnya untuk membuat industri ini semakin hidup dengan habitnya orang-orang anak muda yang memang seperti itu. Itu logika pertama ya. Terus yang kedua, hidup butuh makan, ya kan? Para industri itu kan didiriin atas karena ada uang yang masuk. Nggak mungkin kan orang naruh duit bikin coffee shop atau bikin apa, itu kan naruh duit ya. Dan ketika duitnya sudah ditaruh, jadilah kontrakan, jadilah sebuah coffee shop atau tempat makan kayak gitu, dia akan menyerap tenaga kerja. Ya toh? Artinya banyak orang yang juga yang bergantung ke tempat itu. Ya enggak? Nah, ini butuh makan. Ya toh? Ini butuh makan. Orang-orang ini butuh makan. Nah, tapi di satu sisi dengan banyaknya kasus dan banyaknya terutama ya akhir-akhir ini di depan mata kita banyak orang yang meninggal karena COVID kayak gitu juga, banyak orang yang mati. Ya toh? Mau makan tapi mati. Ya nggak bisa makan dong. Ya toh? Jadi kan ini dilematis nih dua-duanya ya kan. Dua-duanya ini dilematis gitu. Nah, gimana ya aku mau ngomongnya gimana ya? Kalau saya sebagai pelaku industri ya di kopi kayak gitu, ini adalah sebuah disaster. Karena satu, perputaran inventory-nya pasti nggak akan normal. Artinya ada penunggakan hutang, entah ke supplier ke siapa-siapa ya, karena arus kasnya nggak normal. Kedua, ya toh, inefisiensi dalam operasional. Jadinya satu orang yang tadinya bisa menghasilkan omset sekian, sekarang orangnya yang menghasilkan omset tuh nggak ada. Jadinya orang ini bakal akan idle. Idle itu artinya menganggur. Jadi kita secara tidak langsung ngasih gaji buta. Itu logika yang kedua ya. Nah, perputarannya nggak normal, orangnya nggak efisien. Ya toh, dari segi pengelola loh ya. Terus ketiga, pasarnya, habitnya juga udah berubah, lebih aware sekarang kayak gitu. Jadi industri ini tuh kayak lampu Ultraman itu loh, kayak tatit kayak mau mati gitu loh. Kayak mau mati gitu. Makeup. Dan aku yakin banyak banget kok orang-orang yang sudah aware ya toh, udah mulai ancang-ancang untuk gimana caranya agar selamat dulu. Ini secara bisnis loh ya, agar selamat dulu. Seperti misalnya menutup gerainya sampai tanggal sekian, atau mengurangi jumlah pekerjanya. Mengurangi bukan berarti memecat loh ya, bisa aja mengganti shiftnya, whatever lah ya, kayak gitu. Nah, akibatnya karena permintaannya itu tuh semakin turun, sedangkan coffee shopnya tuh luar biasa banyak. Makanya jangan heran di story Instagram semuanya berlomba-lomba untuk menjual. Nah, ini rumus dasar ekonomi, price itu pasti akan menjadi patokan secara tidak langsung loh ya. Makanya sekarang pada rame-rame ngediskon, rame-rame apa-apa itu tuh untuk apa? Untuk bertahan. Ya toh. Nah, masalahnya adalah nggak semua orang bisa bertahan. Iya toh? Nggak semua orang nggak bisa bertahan. Ada yang modalnya tak terbatas, maksudnya punya modal yang gede, dia masih bisa bertahan untuk membiayai operasionalnya. Ada yang nggak punya modal cadangan, udah pasti dia nggak akan bisa bertahan. Ya toh. Tapi kalau misalnya ngeliatin kondisi di lapangan, terutama yang COVID ini, ya memang agak ngeri sedap kalau kita lihat. Tadi aku baru nganterin cewekku ke Sarjito ya, dia kebetulan kerja juga di Sarjito. Ambulan tuh udah kayak antrian drive-thru McD, ya kan? Drive-thru McD ngantri gitu kayak mau beli es krim gitu.
di poli covid kayak gitu. Nah terus aku tiba-tiba lagi parkir gini nggak bisa lewat, di depanku ada mobil berhenti, terus akhirnya mobil itu keluar, dia bopong nenek-nenek gitu udah megap-megap kayak ikan koi gitu. Itu artinya apa? Itu tuh udah kondisi darurat, lewat mata aja udah kelihatan. Dan bahkan ini kemarin cerita yang lebih mengenaskan ya, di Sarjito itu lorong-lorong yang buat rumah sakit itu udah dijadiin kayak apa ya namanya, tempat covid gitu, kayak poli covid gitu untuk darurat. Jadi ranjang-ranjang itu tuh ditaruh di situ sebagai ranjang-ranjang darurat. Gitu. Iya, bangsal darurat, dan itu di lorong-lorongnya rumah sakit. Itu kan ngeri banget ya. Bahkan bangsal-bangsal kayak gitu, itu kan orang-orang pada nginep ya, pada mondok di situ ya. Di depannya di tempat parkir tuh dibikin tendanya tuh untuk ruang transit covid. Padahal orang yang datang dari ambulan itu mereka ada yang saturasinya 40, ada yang berapa, wis megap-megap lah, udah hap-hap, pokoknya ngeri banget gitu loh. Dan itu pun udah ngemper para tenaga kerja kesehatan ya gitu, dokter-dokternya yang jaga di situ gitu, itu pada ngemper. Jadi yang dulu kita nggak dipeduliin karena kita nggak tahu, kita udah bisa lihat mata sendiri. Contoh yang paling gampang kita lihat ya. Dulu ketika kita ngeliatin orang covid, gitu, orang covid itu kan misalnya ada yang mati nih karena covid nih, itu kan mesti orang yang jauh. Artinya bisa temennya temen, saudaranya temennya temen, sepupunya punya paman, pamannya punya nenek, neneknya punya anak, terus punya adik, terus temennya adiknya itu yang mati karena covid gitu kan. Nah sekarang teman sendiri aja yang langsung berhubungan dengan kita udah meninggal dari covid. Ada nggak? Ada nggak? Ada siapa? Teman? Adik kelas sih. Adik kelas. Tadi aku juga barusan ngobrol juga saudaranya. Kemarin saya ngobrol sama cewekku, Pak D-nya. Jadi yang tadinya itu tuh ada beberapa, dalam MLM itu kan ada beberapa multi level gitu ya. Yang tadinya itu tuh di downline paling pojok yang mati, sekarang tuh udah di downline yang tepat di bawahnya. Makanya jangan heran kalau misalnya pertumbuhan kasusnya di Jogja itu tuh bisa sampai 1.000, 2.000 per hari kan ini. Separah itu gitu. Itu yang dilaporkan. Yang gak dilaporkan kan banyak banget kalau kita lihat. Bahkan dokter-dokter aja, ya aku nggak nyebut siapa ya, banyak yang sebenarnya orang ini sebenarnya mungkin covid tapi nggak di covid kan. Misalnya kamu sakit nih ya kan, ya paling ya cuman bilang nih kecapean dah. Padahal yang bisa mengkonfirmasi positif apa enggaknya itu ya dari tes kan, nggak bisa didiagnosis dari tanpa alat kan gitu ya, kan gitu. Ngerti ya maksudnya? Itu di satu sisi memang seperti itu. Di satu sisi bisnisnya, wah luar biasa berat bos. Semuanya pada tutup, karyawannya nggak punya kepastian, mau diapa-apain, mau ditutup kok kasihan karyawan, mau dibuka kok kasihan kantor, kan gitu ya. Jadinya kayak semuanya itu terombang-ambing. Gitu. Ya makanya kalau bisa sih sebenarnya kita pengen banget untuk mentaati regulasi sebenarnya agar situasinya itu bisa kembali normal. Iya kan, sebenarnya kan seperti itu. Cuman ya kan itu butuh bantuan dari banyak hal. Satu, kalau misalnya UMKM itu mau mensupport regulasi, mensupport pemerintah agar bisa terkontrol penularan COVID-nya, ya berarti kita harus disupport dong. Iya kan? Nah masalahnya pemerintah kan nggak nge-support kita. Nge-supportnya apa? Ngasih pesangon ya enggak, ngasih macam-macam ya enggak kan? Ya berarti yang nge-support kita siapa? Ya berarti adalah para warga Yogyakarta. Sebisa mungkin ya kita support lah gimana pun caranya. Udah pada banting-banting harga mendekati HPP, harusnya yang disupport adalah kita. Jadi kita mensupport pemerintah untuk masyarakat, ya masyarakat ya harusnya mensupport UMKM, kan gitu ya. Cuman nggak semudah itu tau bos, nggak semudah itu, kan gitu ya. Jadinya ya
semua itu dilematis itu. Ya kalau mau egois dan memang naluri manusia kan memang egois kan. Ya toh, kamu mencari duit kerja sendiri banting tulang dari pagi sampai malam kan sebenarnya untuk dirimu sendiri kan. Iya. Untuk spend kamu kan. Jarang banget orang yang aku tak kerja untuk Happy. untuk orang lain. Misalnya untuk Saga misalnya, wah aku tak kerja buat si ini gitu. Sebenarnya itu karena kamu. Iya gak sih? Bener. Misalnya uangmu untuk Saga, ya karena kamu pengen dapetin Saga. Iya. Hah? Jadi egois orang Iya. sebenarnya, bukan purely, walaupun nggak menutup kemungkinan ada juga orang yang memang ikhlas, tapi kebanyakan manusia itu sebenarnya egois. Kalau mau egois ya, apalagi kita ether dan rether ya sebisa mungkin menyediakan tempat bagi orang-orang yang nggak peduli COVID. Tapi masalahnya regulasinya sudah sangat ketat. Tiap hari didatangin sama seseorang. Betul ada. Ada. Ya didatengin sama seseorang gitu. Dilematis. Ya jadi ini dilematis sih. Ini mungkin dari saya ya. Mungkin ya tiap orang juga akan berbeda-beda. Ya toh. Para pelaku usaha yang lain juga mesti akan berpikiran yang berbeda-beda. Ada yang memang pro, ada yang memang ya menunjukkan sisi egoisnya kan gitu ya. Ya gitulah kira-kira. Susah ya. Berat belum nggak ada belum ada titik temunya buat sepakat lurus berpikir gitu. Iya. Soalnya emang ya itu dilematis yang kita udah ke-distract sama dilematis dari awal sih sebenarnya. Bukan zaman sekarang doang. Makanya orang banyak yang nggak taat sama regulasi. Ya mungkin lebih baiknya ketika besok ada kebijakan mungkin kita lebih bisa dilibatkan minimal suara-suara masyarakat dari semua sektor. Iya soalnya ya mungkin nggak ngerti ya mereka tuh melibatkan siapa ya dalam pengambilan keputusan terutama hal-hal kayak gini ya. Soalnya kita sebagai orang kecil yang tiba-tiba itu dikasih aturan, bukan ini kalau seperti ini gimana ya kan gitu ya. Nggak dipilah itu loh mas, efeknya kesini gimana, gimana. Harusnya kan kalau kita pemerintah itu yang pakai nurani ya mas, ini pakai nurani, aku yakin orang yang pakai nurani bakal mempertimbangkan keluh kesahnya dulu, terus nyari solusi, terus ketemulah tengah-tengahnya, sama-sama enak lah, sama-sama ya kita berjalan sama-sama gitu loh, adil gitu, adil. Kan selama ini kebijakan mungkin benar, kebijakan itu hanya egoisme aja, nggak diimbangin dengan hati nurani, mungkin ya. Makanya kita sulit banget menerima mas, khususnya masyarakat yang kayak aku lah, sulit banget menerimanya, bingung, mencernanya itu bingung. Wah ini nih ditimbulin kayak gini, ya banyaklah spekulasi kanan kiri. Karena kalau menurutku gini sih, sebenarnya aturan-aturan yang dibuat itu tuh sudah melalui pertimbangan matang, ya kan? Cuman ya kan, ketika mereka sudah mempertimbangkan dari sisi A, dari sisi B, sisi C dan macam-macam, sampai ke eksekusi itu kadang-kadang salah sasaran. Nah contoh nih, ini contoh ya, contoh sebelum PPKM. Sebelum PPKM ini kan ada banyak PPKM lainnya, ya kan? Ada banyak PPKM lainnya yang juga sebenarnya bertujuan untuk mengontrol laju penularan, ya kan? Nah, kalau seperti sebelumnya misalnya, contoh ya, asal mula logikanya aturan itu dibuat itu kan selalu ada tujuan dan ada masalah. Masalahnya adalah adanya penularan yang masif. Kita harus kontrol dong penularannya, ya tak? Nah, ketika kita kontrol, kita harus bikin aturan dong biar caranya bisa kekontrol kan gitu ya. Nah, caranya mengontrol gimana nih? Kalau kayak gini ini mati, kalau kayak gini ini mati dan macam-macam. Makanya dibuat aturan untuk pembatasan kontak. Karena adanya penularan berarti ada kontak. Ketika ada kontak itu berarti ada kegiatan yang melibatkan
2 orang atau lebih, kan logikanya kan ke situ ya. Makanya gimana caranya agar kegiatannya dibatasi, kan gitu. Makanya namanya pembatasan kegiatan masyarakat, ya toh. Nah, untuk mengurangi, untuk membatasi kegiatan itu caranya gimana sih? Banyak cara kan dulu kan, makanya timbullah peraturan. Contohnya adalah mengurangi operasional toko misalnya. Dulu sampai jam 8 misalnya. Operasional toko sampai jam 8. Jam 8 sudah nggak ada kegiatan. Nah, itu kan udah mengurangi hampir setengah hari ya. Setengah hari kegiatan manusia kan gitu ya. Itu logikanya gitu. Aturan awalnya kan kayak gitu. Nah, terus menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Itu mengurangi juga istilahnya kontak. Kan gitu. Nah, tapi ketika itu dieksekusi menjadi peraturan dan dieksekusi oleh aparat, akhirnya nggak sesuai dengan targetnya. Karena targetnya itu utamanya adalah membatasi kontak, tapi yang terjadi adalah menjadi jam malam. Jadi sebelum jam 20.00 itu tuh kegiatan itu bebas. Kayak orang desak-desakan di pasar, whatever lah, ketika sebelum PPKM darurat ini loh ya, itu udah kayak biasa aja, nggak ada kontrol. Tapi setelah jam 8 apa jam 9 tiba-tiba digerebek aja. Aneh ya, maksudnya aneh karena gini, di dalam jualan itu ada orang yang mencari duit di pagi hari, ada yang mencari duit di malam hari, dan nggak akan bisa disubstitusi. Ya maksudnya mungkin bisa, cuman kan jangka waktunya panjang banget. Tapi nggak akan bisa tiba-tiba langsung disubstitusi. Contoh nih, misalnya kamu jualan martabak, tiba-tiba kamu jualan martabakmu bareng gudeg, bareng bubur misalnya, gitu kan susah ya. Begitu juga dengan coffee shop yang jualan malam itu sangat susah untuk disubstitusi ke pagi hari, ke pasar pagi hari gitu loh. Nah, sedangkan aturannya yang pembatasan kontak dan macam-macam akhirnya malah menjadi jam malam. Setelah jam 20 ini nggak boleh beroperasi. Sebelum jam 20 kita kontak aja nggak masalah. Jadi itu sebenarnya nggak menyelesaikan masalah, ngerti kan? Itu nggak menyelesaikan masalah karena terjadi kontak di pagi hari, malamnya baru dibatasi. Nah, itu aturan-aturan sebelumnya seperti itu, tujuannya bagus, ya kan? Tapi ketika eksekusi itu nggak sesuai dengan targetnya. Nah, itu yang menurutku harus dievaluasi, karena namanya juga membuat aturan itu kan kadang-kadang dipikirkan di pusat dan melibatkan tokoh-tokoh sentral, tidak melibatkan tokoh-tokoh yang esensial di lapangan. Ketika mengeksekusi gitu kan kadang-kadang kan ada bugs yang harus dibenahi di lapangan. Nah, itu harusnya tugasnya orang-orang yang mengeksekusi aturan, misalnya kayak aparat-aparat penegaknya gitu-gitu tuh harusnya yang mengevaluasi ke atasan untuk dijadiin sebuah peraturan yang bisa oke. Gitu. Kalau dulu misalnya nih, oke lah jam malam dibatasin nggak apa-apa, tapi paginya ditegakkan kontrolnya. Kalau malam di atas jam 20 malamnya digerebek, ya pagi yang rame-rame ya digerebek, kan logikanya gitu. Itu it's okay lah ya. Atau lebih bagusnya lagi adalah nggak dibatasi jam operasionalnya, tapi kita batasin kontaknya. Gerebek karena kontak bukan karena jamnya, itu it's okay lagi, kan gitu ya. Ini kalau kita misalnya ngeliatin aturan-aturan yang dulu sudah pernah diterapkan. Nah, saat ini namanya juga darurat ya. Ya sebenarnya bagus juga gitu untuk menekan mengontrol laju penularannya, tapi sangat tidak bagus untuk bisnisnya, karena bulan depan banyak orang dipecat ya, bisnis pada bangkrut, aku yakin juga banyak. Udah dipastiin. Dan ini bersifat masif ya se-Indonesia karena ini peraturan presiden. Dan ngerinya tuh ternyata tuh sampai dibikin undang-undang karantina namanya. Jadi kalau misalnya kita ketahuan melanggar, itu tuh kita bisa terancam pasal, dan kalau nggak salah bahkan bisa konsekuensinya bisa dipenjara, Mas.
Kemarin beberapa berita kan udah diangkat tuh, ada yang didenda 5 juta, padahal itu cuma PKL, kaki 5 yang Oh, di pinggir. iya? Yes, itu kalau nggak salah ya, ada di media. Iya. Kamu searching aja muncul. Iya. Dan aku juga Itu 5 sempat juta. lihat beberapa kali tuh ada yang bawa petugas damkar. Jadi kalau misalnya kayak orang-orangnya nongkrong di jalan tuh disiram air, Iya. Mas. Maksudnya itu kan kocak banget ya. Iya. Sampai disiram air segitunya banget. Bener. Tapi kalau di pagi hari memang sih kayak kalau misalnya di pasar tradisional kayak gitu-gitu kalau ada keramaian tuh gak ada tindakan yang tegas gitu. Tapi sekalinya kalau kita nongkrong malam tuh seolah-olah virusnya tuh lebih 2 kali lipat Iya. lebih ganas tuh loh kalau di malam hari Ya tuh. mungkin ini masih tipikalnya orang kita ya. Kalau orang yang keluar malam tuh mesti nakal, ini pusatnya. Ya, timbul ya, makanya jadi peraturan juga. Iya. Tapi ya maksudnya itu cuma bercanda aja sih. Apa artinya kayak nggak oke aja gitu ya. Cara menekan ininya, cara mengontrol Iya. ininya. Dan harusnya tuh kan kita tuh harus musyawarah kan. Ketika kita menegur orang tuh kan alangkah baiknya ada etikanya. Iya. Bukan semata-mata dia tuh penegak hukum, terus ini ya cuman bekerja kayak gini langsung nggak ada yang langsung dihancurin aja gitu loh. Iya. Ya, kan banyak medianya. Kita tuh nggak lihat secara langsung, cuman di media tuh udah banyak tersebar sih. Iya. Dan ketika kita kena pun ya ada pengalamannya juga. Emang dulu waktu kena gimana cerita paling parah? Bukan solusi yang dikasih, tapi caci maki. Gimana? Ceritanya gimana? Wah, ya kena marah habis-habisan lah mas. Oh. Yang jelas itu cuma amarah ya, bukan solusi buat kita. Apalagi buat yang kita kan kemarin ya kita setuju sih dengan dokter kita melanggar yang waktu itu melanggar. Tapi alangkah baiknya biar etisnya ya mas, kita dibilangnya secara enjoy gitu, biar kita juga gitu dan kita melaksanakan bakal enak gitu. Kalau kita dimarah, ini tipikal orang Indonesia ya mas, kebanyakan. Kalau kita dimarah, kebanyakan pasti melawan dan bakal terus-terusan jadi budaya. Ya itu sih menurutku harusnya para penegak hukum lebih pakai etika deh ketika nertipin ini di masa-masa PPKM, karena orang udah pusing ya kita tahu kalian pusing juga terus ya keliling-keliling. Cuman kan kalian punya anggaran mas. Tetap digaji ya. Iya. Anggaran. Ya nggak mungkin, ini harus jujur harusnya mas. Iya. Kalau kita kan enggak mas. Siapa yang anggarin kalau nggak jualan? Iya. Nggak ada anggarannya kita. Iya. Balik lagi sih seharusnya ya kalau pembuatan PPKM gini kan harusnya menawarkan solusi juga. Iya. Buat UMKM. Terus keluh kesah di lapangan tuh dikumpulin mas. Jadi kan mereka punya atasan ya. Dari maksudnya dari aparat BC ini punya atasan masing-masing ya pasti. Iya. Ya kumpulin deh di musyawarahin, terus naiklah ke atas ke presiden atau ke menteri, ke DPR. Aku yakin gampang kok, cuma nemu solusinya biar maksudnya biar masyarakat tuh mindsetnya bagus gitu loh ke pemerintah gitu. Toh kayaknya juga misalnya kita di coffee shop kayak gitu aja, toh kira keluh kesahnya antar satu coffee shop dengan coffee shop lain sama Iya, ya? hampir sama. Sama. Jadinya harusnya itu dijadiin poin-poin untuk mengambil keputusan-keputusan Yang bijak kan, tapi yang bijak. Beda kalau misalnya tiap coffee shop keluh kesahnya beda. Itu kan ya ngapain juga harus ngumpulin banyak kepala kan gitu ya, karena itu menyusahkan untuk pengambilan keputusan. Tapi kalau keluh kesahnya itu dan aku yakin hampir sama aja sih. Iya. Itu tak kira nanti bisa dijadiin pengambilan keputusan yang oke. Iya. Dan makanya kita biar supaya nggak berpikir ini mas, nggak berpikir oknum. Oknum itu kan banyak ya. Yang jelas oknum yang cari benefit di tengah PPKM ini kan banyak. Terus aku yakin ada lah beberapa. Nggak tahu sektor mana. Jadi kalau ngomongan kita ya secara enjoy lah. Khususnya bagi PKL yang di pinggir-pinggir jalan ya, yang paling untungnya cuma 1.000 di satu produknya gitu-gitu. Itu menurutku kasihan banget. Iya. Harus diangkutin lah gerobaknya, dihancurin lah ini, ya nggak sih? Kemarin aku waktu di Jakal, aku lewat nih dari Jakal atas ke bawah. Terus tiba-tiba di situ tuh ada Satpol PP sekitar jam berapa ya? Jam 12 siang apa jam berapa ya kemarin waktu aku telepon siang-siang itu kan ya. Itu tuh Satpol PP-nya itu tuh lagi ngerebek
warung-warung di pinggir jalan kayak gitu di siang hari. Jadi kursinya itu pada dinaik-naikin gitu. Jadi orang-orangnya yang lagi makan gitu suruh bungkus, terus kursinya pada dinaik-naikin. Jadi bener-bener wah gila. Maksudnya strict itu ya kan. Tapi ya memang ya kita tahu lah ya memang Ya angka COVID-nya juga kita harus sadar itu juga sih. kita harus sadar itu juga. Dan aparat juga harus sadar Mas, karena dia berkerumun. Iya. Apakah dia dengan pangkat dia kebal COVID kan nggak mungkin ya? Iya. Logikanya. Kalau misalnya gerbek itu di tes satu-satu ini, makin termogen aja. Enggak, harusnya pas digerebek itu harus kita tes juga sebenarnya. Kasih hand sanitizer lah segala macam. Iya, gerbek masuk aja ya mereka ya. Harusnya cuci tangan maksudku, juga apa ya kan? dia juga jaga kesehatan, jangan ngoyo, musyawarahnya baik-baik aja, Iya. jaga jarak juga, itu malah lebih baik karena dia, aku yakin punya keluarga juga tuh di rumah. Iya. Jadi alangkah kasihan keluarganya, karena dia berinteraksi dengan sepanjang Jakarta kan rame, maksudnya banyak. Lebih Khusus lebih berisiko benar. Ya karena ini ya, kalau ini terjadi 2 bulan aja ya, ini para pelaku industri ini udah bakal nggak kuat. Iya, bakal ada hashtag lawan. Bentar lagi nih ada hashtag lawan. Tapi 1 bulan aja ya, itu tuh terutama untuk UMKM yang modalnya cekak banget ya, dan dijadiin pendapatan utama itu bakal akan kolaps. Iya. Berapa orang pendapatannya berapa kan gitu ya, ya toh. Gila ya. Sedih. Tapi yo, yang teman-teman di luar sana ya jangan nyerah begitu aja lah, jangan pasrah. Jangan nyerah deh, kalau pasrah sama Tuhan aja. Jangan nyerah, tetap survive sebisa mungkin. Ya. Okay. Jaga kesehatan, jangan lupa jaga kesehatan. Tetap ya protokolnya ya cuci tangan, itu menurutku yang paling penting. Ya nanti untuk Ether juga ya nanti mohon untuk dibantu lah ya, Ya, Ether dan Ether. semua pelaku usaha kopi lah ya, kita semua sekarang lagi koma. Lagi koma. Kita juga darurat, bukan Darurat, kita membantu pemerintah untuk menurunkan angka COVID untuk masyarakat ya, sebisa mungkin masyarakat juga membantu kita agar kita bisa bertahan. Karena banyak juga orang yang ya bergantung dari sini juga ya. Iya. Bergantung dari industri ini juga. Ya nanti kita tetap akan survive, akan mengganti pola jualan kita, mungkin akan lebih ke door to door atau apapun yang kita lakuin agar kita bisa bertahan. Ya, yang kaya bantu yang miskin tetap bertahan. Ya. Nanti boleh kalau mau, misalnya kita ada itu menu yang tiap hari kita orang suka ya, misalnya kayak nasi marangi di Reter itu tuh ya, nanti kita jadiin catering lah ya. Kita bersaing dengan pecel lele. Kita bakal catering ya. Terus nanti kopi-kopi juga yang tiap hari ngopi daripada lewat GoFood kayak gitu, bikin kaya si PT-nya. GoFoodnya. Ya kita biar bertahan ya, kita akan door to door lah, nanti bisa catering kopi di kita gitu ya, mungkin ya. Ya moga bisa kita lakuin. Amin. Menarik sih sebenarnya pembicaraan PPKM. Mungkin kedepannya kita bisa bikin episode berikutnya yang lebih spesifik kali ya. Kayaknya Cara ngatasin COVID menurut Mas Yudi, cara ngatasin COVID, maksudnya cara mengatasi traffic PPKM menurut Mas Yudi, atau lebih baiknya adalah kita harus kolaborasi dengan banyak teman-teman kita di industri kopi, karena mesti punya pemikiran-pemikiran yang beda-beda. Jadi nanti mungkin siapapun ya yang bergerak di industri kopi, nanti bolehlah kita kolaborasi, walaupun cuma sederhana seperti ini, tapi seenggaknya kita bisa ngungkapin unek-unek pemikiran, dan siapa tahu bisa didengar oleh orang banyak kan gitu. Dan bermanfaat. Dan bermanfaat. Menghasilkan solusi. Nanti boleh lah ya kita kontak ke barista siapa, ke owner siapa, nanti kita ngadain gini-gini kayaknya seru juga ya. Tapi jangan di Ether, di coffee shopnya dia, biar juga sekalian jalan-jalan biar sekalian ngangkat dua-duanya. Iya nggak sih?
Benar. Nanti sana juga keangkat. Maksudnya kita bareng-bareng industrinya bisa normal. Moga normal lagi gitu. Ya syukur-syukur didengar lah Mas. Iya. Didengar sama kebijakan. Iya. Oke. Ya. Mungkin Attorney Days hari ini segitu dulu ya cuplikannya teman-teman. Kalau ada saran atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau berpendapat, teman Ether bisa langsung komen aja di bawah. Terima kasih teman Ether sudah Yang mau tune in. kolaborasi mungkin. Oh iya, mau kolaborasi bisa langsung DM ke eternity.coffee. Siapapun itu, kalau kalian, entah itu kalian sebagai customer loyal kita atau sebagai supplier kita, apapun siapapun kalian, kita sangat terbuka. Oke. Atau sekali orang lagi. yang lewat di depan. Terbuka lah untuk Jualannya semua. semua. Semuanya, Semua kita umum. terbuka buat Kita semuanya. akan menjaring suara-suara yang Iya. kecil, bukan orang yang pinter, bukan orang yang berpengalaman, tapi benar-benar rakyat ya. Karena PPKM ini benar-benar ngefek ke semua orang. Iya. Aku yakin nggak cuma di industri Iya. kopi juga. Kita harus kumpulin Iya. pendapat-pendapat ya. Iya, soalnya kebanyakan podcast kan rata-rata orang pinter ya. Iya. Kita nyobain orang-orang yang biasa aja. Biasa aja kayak kita gini. Kayak kita. Yang gabut ini. Terima kasih teman Ether. See you di Attorney Days selanjutnya. Oke, dadah.